1 tahun 6 bulan. Ya, Dikenakan pasal 170. 170. Bagaimana sikap abang terhadap tuntutan tersebut? ya tidak setuju lah. Karena kan saya tidak bersalah. Saya tidak ada melakukan perusakan. Ya. Karena yang melakukan perusakan itu adalah TRTB. Itu apa masalah mereka kita kan tidak tahu. Ya. Nah, Oke. jadi saya keberatan dikasih 170 kepada saya. Pada saat kejadian abang di lokasi. Di lokasi perintah partai saya turun ke lokasi. Oke, di dakwaan abang dinyatakan ikut merusak. Ikut merusak. Mengancam abang ya? Saya tidak ada Enggak, mengancam. di dakwaan mengancam. Tidak, Tidak apa di dakwaan merusak ya? merusak. Pada saat itu abang ngapain? Saya mendampingi ketua PAC saya. hanya diam mendampingi. Ya, mendampingi ketua PAC dan ketua anak ranting Pak Abok. Yang melakukan pembongkaran siapa? Dan dinas di RTB lah. Dinas RTB. Ah. Artinya keberatan nih bang dengan tuntutan 6 bulan. Iya, pasti keberatan orang kita tidak berbuat. Oke. Kalau saya berbuat hukuman mati pun saya terima. Oke. Dengan Pak Ayu? Oh, saya keberatan apa bang? Ah. Karena kan ini masalah di tahun 2013. Ya. Sedangkan kami sudah bolak-balik di BAP dari Polsek Sunggal sampai di Polresta. Kenapa BAP yang 2018 yang sudah direkayasa menjadi acuan untuk mengadilin kami? Kenapa 2013 di situ jupernya itu semua orang-orang senior? Kenapa waktu itu saya tidak bisa didakwa jadi tersangka? Kenapa harus baru sekarang saya jadi tersangka? Kenapa bisa begitu? Ada apa ini rupanya? Pada saat kejadian bapak ada di situ? Tidak, saya tidak ada di situ. Tapi bapak didakwa? Saya mengancam Mancam. dengan membawa Sajam. pisau untuk mengejar dia. Padahal di situ ada Dan Ramil, ada Kapolsek, ada Camat, ada Lurah, segalanya ada di situ. Dari mana bapak tahu? Tadi bapak nggak ada di situ? Oh, dari informasi Kawan-kawan. informasi dari kawan-kawan. Iya. Ah, Keberatan bapak ya? keberatan sekalipun kalau saya tidak melakukan. Oke. Mau pakai apapun boleh. Oke. Gitu. Masih ada hukumnya. Iya. Apa langkah hukum kita sebagai kuasa hukum? Tentunya kami sangat-sangat keberatan dengan tuntutan yang diberikan jaksa. Saya rasa itu sangat Harapannya kita akan melakukan pledoi atau pembelaan untuk saudara klien kita, Rudianto Lestelen, begitu juga dengan Bapak Ayu, dengan pengacara Pak Ganda ya, Pak Ganda Tambunan. Kita harap pengadilan negeri Medan akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Saya rasa itu, karena sebenarnya untuk terdakwa ini tidak ada melakukan perusakan seperti yang di dalam tuntutan jaksa. Saya rasa itu. Yang akan dituangkan di dalam pledoi ini ya? Pledoi dan pembelaan. Saya rasa itu. Nah, jadi boleh saya cerita kronologi awalnya. Nah, Abang kan sebagai mantan ketua Satgas pada saat itu dan abang ada juga di lokasi. Sebenarnya abang ini ada tidak di lapangan dan seperti didakwakan ya, dan bagaimana sikap abang terhadap tuntutan yang diberikan jaksa terhadap kedua terdakwa? Baik, saya berikan keterangan yang dari awal ini agak panjang sedikit. Tanggal 17 tunggu dulu. Tanggal 17 bulan 6 saya dipanggil oleh Berdem Mutar. Tanggal 17 bulan 6 tahun 2013 Ya. saya dipanggil oleh Berdem Mutar ke kantor DPRD Sumut. Ya. Karena Berdem Mutar pada saat itu selaku dia Komandan Satgas Sumatera Utara, Satgas PD Perjuangan, dia juga anggota DPRD Sumut. Oke. Nah, saya dipanggil untuk diperintahkan besoknya supaya mengontrol massa PDP supaya jangan membuat anarkis di sana pada saat pembongkaran dari dinas RTB Ya. tanggal 18. Yang dibongkar itu apa bang? Bangunan ruko yang dibongkar di situ. Jadi saya berharap kepada penegak hukum, terlebih kepada Kejaksaan Agung, hukum harus dijadikan panglima di negeri ini, kebenaran harus ditegakkan. Dan saya merasa keberatan atas sikap dari jaksa penuntut Rembo karena sudah MP21-kan ini perkara tanpa kelengkapan dokumen yang seharusnya dilengkapi, yaitu surat kuasa dari pemilik bangunan. Dia bisa membuat laporan ke polisi tanpa ada surat kuasa pemilik bangunan. Kapasitas si Parto ini, pelapor ini adalah sebagai pemborong. Dia bukan yang dirugikan. Dia tidak dilampiri, tidak didampingi kuasa dari pemilik bangunan untuk membuat laporan di polisi. Nyatanya laporan itu juga diterima. Nyatanya laporan itu juga bisa jadi P21 di sini. Ada apa ini? Oke. Kami dari
struktur partai dari PDI Perjuangan berharap hukum ini harus ditegakkan karena yang membongkar bangunan itu adalah dinas TRTB. Saya ada di situ. Saya ada di situ. Ini saudara Ayu tidak ada di tempat. Kalau saudara Teleng ada di tempat. Karena pada saat itu semua pengurus partai ada berdekatan dengan saya di situ, berdampingan dengan Kapolsek, Camat, Lurah, Kepling juga ada di situ menyaksikan. Bukti-bukti dokumentasi pembongkaran itu ada sama kita. Kenapa ini Jaksa Rembo ini menuntut 1,5 tahun rekan juang saya ini? Apa dasarnya? Memberikan pasal 170 pengrusakan yang membongkar itu di atas RTB. Itu tidak ada itu. Ini ada apa ini? Ada pengkondisian ini. Saya menduga ini ada pengkondisian. Dan saya harap juga kepada Kapolri, Kejagung, untuk menegur bawahan-bawahannya untuk bersikap lebih proporsional untuk menanggapi permasalahan. Agar jangan menerima sembarangan laporan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sebagai pelengkapnya. Seperti Ahok, seharusnya ada surat kuasa dari pemilik bangunan. Ini tidak ada, laporan diterima. Jaksa P21 kan, apa dasar Jaksa P21 kan? Tahu juga pemilik bangunan tidak ada memberikan kuasa. Sikap konkretnya dari PDIP sendiri bakal ke depan seperti apa nih, Bang? Ya, kita keberatan. Kita akan mengadakan pertemuan dengan petinggi-petinggi kita. Kita akan menyikapi ini. Pada prinsipnya kebenaran itu harus ditegakkan di negara ini. Hidup PDIP! Hidup PDIP! Panglima di negeri ini. Tidak boleh sembarangan gini. Oke, terima kasih, Bang.